Halo semuanya dan selamat datang di rekaman lecture kedua dari Eastern Art Review. Kali ini kita bakal masih ada di topik Early History of Civilization, tapi kali ini kita akan membahas topik di tumbuhnya peradaban di lembah Indus atau Indus Valley. Terus kita akan mulai lihat titik awal asal-usul perkembangan dari agama Hindu, yaitu yang dibawa oleh orang-orang Arya, dan itu masuk di budaya Vedic namanya. Setelah itu, kita juga akan lihat perkembangan dari agama Buddha atau Buddhisme yang nanti akan terlihat di dinasti Maurya lewat Raja Ashoka, dan sesudahnya kita bakal berlanjut dan menutup sesi kali ini dengan kekaisaran dari Gupta. Jadi, langsung kita mulai aja rekaman kali ini. Untuk merekap materi dari minggu lalu, kita mencoba melihat titik dasar awal dari bagaimana manusia mempunyai keinginan untuk berkarya. Apakah karena setelah es mencair pada zaman purbakala, lantas manusia bisa mulai keluar dan mereka mulai berkreasi dengan menggambar dinding atau membuat gambaran-gambaran tentang binatang. Itu semua tentunya menjadi salah satu tebakan atau usulan kenapa manusia berkeinginan untuk mengekspresikan diri. Karena mereka mencoba melihat alam sekitarnya, tempat hidupnya, dan mereka mencoba untuk meninggalkan jejak. Apakah manusia menjadi mampu berkreasi karena ukuran otaknya yang lebih besar? Ini juga salah satu tebakan atau salah satu proposisi yang diberikan oleh para ahli arkeolog atau para antropolog, ya, dan para ahli biologi yang memberikan pernyataan bahwa mungkin manusia mulai punya kapasitas yang lebih dan akhirnya punya keinginan-keinginan tersebut. Nah, mulai dari titik itu kita akan mulai sekarang masuk ke lembah Indus. Ketika kita membahas lembah Indus, tentunya kita harus mengingat dua situs peradaban yang besar. Ini juga karena lokasinya yang dekat dengan air dan tentunya sudah cukup lama ya di masa lalu, ada banyak sekali informasi yang sebetulnya tidak jelas untuk diketahui secara pasti. Jadi kebanyakan apa yang disampaikan di sini tentunya hanya berupa potongan-potongan informasi dan kemungkinan besar adalah asumsi dari para ahli yang eh, di hasil dari riset mereka, maksud saya. Nah, kedua peradaban ini adalah Mohenjo-daro dan Harappa. Kira-kira kedua situs ini dibangun di tahun 2500 sebelum Masehi. Jadi 2500 BC di situ kalau seandainya ditulis ya. Dua peradaban besar itu selalu terbentuk di dekat air, karena air bisa dibilang adalah sumber kehidupan. Dengan air manusia bisa hidup, bisa minum, dan tanaman, tumbuh-tumbuhan yang mana adalah untuk konsumsi manusia juga ikut bisa berkembang jadinya. Nah, Mohenjo-daro dan nama lainnya adalah Meluha, itu adalah satu kota yang sebetulnya bisa dilihat tertata sangat rapi, terbuat dari bata-bata ya, yang dibuat dari tanah liat. Dan kedua civilization ini, Mohenjo-daro dan Harappa, itu ditemukan di lembah Indus. Jadi selalu mereka menjadi titik awal dari pembelajaran peradaban kalau seandainya kita mencoba menilik atau mencoba mempelajari peradaban tertua yang ada di budaya timur. Nah, tempat ini pertama kali di-discovered atau ditemukan oleh Sir John Marshall dan nanti dibantu oleh R.D. Banerjee dalam proses ekskavasinya. Jadi ini baru kira-kira ditemukan ya 1910 ya, yang mana sebetulnya masih bisa dibilang belum terlalu jauh dari masa kita sekarang. Hal pertama yang kita bisa lihat dari Mohenjo-daro dan menurut para ahli adalah dianggap sebagai kota yang tidak punya pertahanan. Jadi lumayan unik kalau seandainya kita bandingkan dengan misalnya di Mesopotamia ya, yang mana mereka terjadi peperangan secara konstan, tapi Mohenjo-daro bisa seolah-olah kota yang
minim sekali dengan bukti-bukti persenjataan. Jadi artinya tidak ada perisai, tidak ada tombak, tidak ada pedang, dan lain sebagainya. Jadi mereka sempat berpikir, para ahli ini, bahwa ini mungkin kota yang ditinggali anak-anak kecil. Tapi saya rasa tidak mungkin ya, kota yang ditinggali anak-anak kecil. Karena dari sisi arrangement dari kota ini, tata kotanya sangat-sangat baik. Karena mereka sudah memikirkan kebersihan, mereka punya banyak sekali jalur-jalur air, tempat pemandian umum, terus juga ada kamar mandi khusus gitu ya, secara kebersihan. Dan pada tahun 2500 sebelum Masehi ini sudah bisa dibilang cukup maju pemikiran seperti ini ya. Dan juga kemungkinan besar tidak ditemukan atau tidak ada bukti ya, atau tidak punya cukup bukti bahwa ada seorang pemimpin di Mohenjo-daro atau Harappa ini. Hanya bisa sebatas asumsi ya, jadinya kita tidak punya bukti yang cukup. Baru-baru saja terjadi, kira-kira berita dari September 7 yang lalu, situs ini juga mulai terdampak kerusakan karena ada bencana ya di Pakistan yang hujan cukup hebat dan terjadi erosi yang cukup parah. Nah, jadi situs ini masih relevan hingga hari ini dan dijaga sebetulnya ya oleh UNESCO. Di sini saya tinggalin video, jadi kalau seandainya kalian mau tonton, nanti silahkan dicek aja. Bagaimana dengan Harappa? Nah, Harappa juga mirip dengan Mohenjo-daro. Mereka sama-sama ditemukan juga penataan yang cukup baik dan juga banyak ada drainase air dan tempat-tempat kebudayaan ya. Di salah satu yang tadi lupa saya sebut di Mohenjo-daro itu ada di pusat kotanya ada sebuah stupa yang di atas ya. Jadi apakah tentunya kita tidak bisa konfirmasi bahwa Buddhisme sudah ada pada tahun itu gitu ya. Tentunya belum, tapi apakah stupa menjadi salah satu titik awal bahwa ada semacam kepercayaan di sana atau sebuah tempat tertentu yang bisa dianggap penting ya? Apakah dia untuk penyembahan atau untuk rumah orang penting atau lain sebagainya? Nah, itu tentunya saya juga tidak bisa konfirmasi karena hanya disebut stupa, tapi kegunaannya apa tentunya tidak ada yang tahu juga. Nah, Harappa kurang lebih sama ya dengan Mohenjo-daro. Oleh sebab itu, makanya kenapa mereka di grup bersamaan. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan refleksi. Pertama, kenapa peradaban besar selalu dibikin di dekat mengalirnya air? Ya, tadi tentunya karena air itu sumber yang paling penting. Kalau kita coba bandingkan dengan Mesopotamia, tentunya mereka menjadi sedikit lebih edgy atau sedikit lebih maju karena mungkin terjadi peperangan. Mereka terus harus berpikir bagaimana menjaga kehidupan mereka, pertahanan mereka, supaya mereka tidak pupus atau kandas kehidupannya. Nah, ini tentunya agak sedikit berbeda ya dengan kasus yang ada di Indus Valley. Karena ya tadi, karena tidak ditemukan bukti-bukti itu. Tapi tentunya ada sesuatu yang kalau kita coba baca dari Mohenjo-daro misalnya, ada satu hal yang cukup menarik yaitu kota ini ditinggalkan pada ujungnya. Apakah karena bencana alam atau ada yang disebut bersama mereka ada sebuah ledakan yang terjadi. Nah, itu tidak tahu bagaimana terjadinya sampai tiba-tiba orang-orang ini pergi gitu ya. Kemungkinan besar mungkin ada sebuah kejadian yang entah eh, terkumpulnya benda-benda yang bisa mencetuskan api gitu ya, memantik api, atau bisa jadi juga sebuah fenomena alam yang itu juga kita tidak bisa konfirmasi lebih lanjut ya jadinya. Seperti itu. Tapi kita bisa lihat nanti ada banyak pertukaran budaya antara Mesopotamia dengan lembah Indus. Jadi pada minggu ini kalian akan lihat di Western Art Review dan kurang lebih akan ada materi yang kurang lebih mirip ya karena mereka lokasinya bersebelahan walaupun jauh tapi tetap ada. Nah, tentunya hal lain yang kita perlu ingat juga istilah artis di sini atau seniman pada definisi sesungguhnya seniman ya, itu belum ada. Yang ada hanya artisan, tetap masih tekne. Dalam artian pengrajin ya. Karena yang ditemukan tetap aja gerabah, tembikar, anyaman,
Hal-hal seperti itu yang sifatnya fungsional dan kegunaannya langsung dipergunakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, itu nanti akan kita coba lihat. Nah, Mohenjo-daro dan Mesopotamia atau Meluha itu berdagang, saling berdagang antara kedua tempat peradaban besar itu. Dan keduanya mengadopsi teknik yang sama ketika mereka em, melakukan pertukaran barang. Biasanya ada sebuah tanda semacam nota gitu ya, yang mereka pakai untuk sebagai tanda identitas bahwa ini barang dari Mesopotamia misalnya, atau barang dari lembah Indus. Dan barang yang mereka gunakan untuk mengecap itu adalah satu rolling pin kecil yang bentuknya seperti stamp itu. Jadi tinggal mereka ambil tanah liat terus mereka gulir saja itu. Maka langsung terbentuk contoh di gambar yang ada di sebelah kanan ini ya, kira-kira. Nah, seperti itu. Ini adalah bukti contoh bahwa teknologi, pengetahuan, dan informasi sebetulnya saling dibagikan ya antara dua peradaban besar. Tapi selebih dari itu, untuk hal-hal yang lebih sifatnya simpel dari tanah liat yang mungkin dibakar dan mainan anak-anak atau sebuah simbol effigy dari anggota keluarga, ibu, anak, dan peliharaan misalnya, itu masih dalam bentuk-bentuk yang primitif kita bisa lihat. Dan di sini tentunya hanya berbentuk kasar ya, tidak bisa dianggap sebuah karya seni yang tinggi tentunya, tapi sudah ada keinginan untuk mencoba menciptakan benda-benda yang menirukan bentuk-bentuk yang ada di kenyataan. Selain dari itu, mulai juga ada tanda-tanda penggunaan penulisan ya. Di Mesopotamia pun kalau kita lihat ada tulisan yang digunakan di peradaban sebelah sana, begitu juga dengan yang ada di lembah Indus. Jadi kita bisa lihat dari artefak pertama yang ada di stamp, itu juga cap ya, yang bergambarkan satu lembu, dan di atasnya sudah ada tulisan-tulisan yang diukir di situ. Jadi fungsinya sama, tinggal dicap juga dan nanti dibagikan. Nah, ini adalah sebuah contoh atau sebuah bukti dari peradaban tersebut bahwa mereka sudah mulai mencoba untuk mempunyai nilai artistik dalam mencoba membuat sebuah hal ya. Jadi artinya desain gitu kan. Karena tampilan fisik luar dan kegunaan itu ya salah satu fungsi dari desain secara keperluan visual dan grafis ya tentunya. Terus patung-patung seperti yang di tengah kita sudah bisa lihat ada dancer statue di situ. Ini juga salah satu temuan yang nanti menginspirasi ada dari film dan bahkan juga tarian ya kalau di budaya India sekarang. Yang terakhir artefak yang paling kanan adalah Mohenjo-daro God King katanya, atau ini diasumsikan ya lagi-lagi sebagai seorang figur entah pendeta atau seorang raja. Nah, ini kita juga lagi-lagi tidak bisa punya kepastian bukti. Jadi sampai saat ini hanya diasumsikan bahwa ini salah satu figur pemimpin dari tempat itu. Tapi lagi-lagi Mohenjo-daro dan Harappa dua-duanya terlihat seperti seolah-olah tidak punya satu struktur yang jelas. Mungkin karena bukti itu hilang dierosi oleh waktu, tapi bisa juga mungkin ada ya lagi-lagi. Jadi tolong diingat informasi ini hanya sebatas asumsi karena mungkin buktinya sudah lenyap ditelan waktu. Tapi dari apa yang kita bisa lihat dari situ, kita mulai punya sebuah asumsi. Ada juga banyak cap lain ya yang seperti Seal of Pashupati di situ, dan mungkin ini satu istilah yang udah nggak asing lagi gitu untuk kita. Apalagi orang Bandung, kita lewat jalan layang Pasupati gitu hampir setiap harinya. Di situ Pashupati Seal sebetulnya adalah salah satu figur dewa perburuan kalau saya tidak salah, atau dewa binatang ya. Jadi kemungkinan besar pada era-era ini dewa dan dewi Hindu yang sekarang mungkin kita kenal dengan
Trimurti itu kemungkinan besar adalah hasil adopsi atau hasil adaptasi dari dewa-dewi kepercayaan sebelumnya. Karena kalau dicoba dilihat dari hasil percampuran ini yang banyak juga dicoba diambil dan disimpulkan oleh arkeolog dan ahli-ahli di bidangnya, bahwa ternyata figur-figur ini nanti disatukan dan disimplifikasi menjadi satu bentuk yang nanti lebih padat lagi. Jadi misalnya dari Pasupati sebagai figur nanti akan meloncat ke Rudra, misalkan seperti itu. Dan dari Rudra kalau kita lihat ada kemiripan yang cukup banyak nanti ditemukan di Shiva atau Siwa. Mulai dari kain dari kulit macan ya yang dikenakannya, Trishula yang dibawanya, dan juga biasanya binatang yang ikut ditunjukkan berada di sekitar ya dari Dewa Siwa. Nah, jadi ada kemungkinan besar ini adalah versi Siwa adalah versi yang lebih padat lagi gitu ya pada era sekarang. Dan tentunya sejak era dulu ada banyak sekali simbolisme yang muncul ya. Ini tentunya gambaran Siwa yang lebih modern di situ. Ada satu simbol yang cukup penting nanti akan kita bahas yang namanya Aum. Simbol itu nanti punya arti yang sangat penting sebetulnya di kepercayaan Hinduisme ya. Karena memang dia betul-betul mensimbolkan keabadian kalau saya tidak salah, atau sebuah mikrokosmos, dinamika antara mikrokosmos dan makrokosmos itu. Tapi di lain itu juga karena sifat-sifat dewa dan dewinya itu dipadatkan, maka ketika kita melihat pada bentuk yang paling modern, figur-figur ini punya banyak sekali simbolisme untuk merepresentasikan itu. Nah, ini tentunya mungkin hasil perkembangan budaya atau juga sesuatu yang disebut di kitab Veda nanti ya. Kita bisa coba lihat. Di sini bisa kita lihat misalnya contohnya moon, bulan yang ada di atas kepala Siwa, itu berarti wisdom atau kebijaksanaan, terus alertness lewat ular, terus lewat trident itu ada 3 mata yang disarankan sebagai kemampuan untuk sadar di berbagai macam state of consciousness, jadi dalam tidur, dalam terjaga, dan dalam mimpi. Seperti itu. Mata ketiga pengetahuan ya, bisa juga disebut seperti itu. Terus masih banyak lagi yang lainnya. Oke. Karena simbolisme tersebut sebetulnya ini sebagai anekdot saja, kalau seandainya kita coba bandingkan ke budaya-budaya lain sebetulnya ada banyak sekali budaya Hindu atau tradisi atau turunan dari budaya Hindu yang sebetulnya terlihat di budaya lain. Nah, inilah kenapa di minggu lalu saya mencoba membawa istilah yang namanya sinkretisme budaya ya. Jadi di candi-candi yang ada di Indonesia juga kita sering melihat ada yang namanya Dharmapala atau dua raksasa dengan gada yang mencoba menjaga. Tentunya ini menjaga menjauhkan evil spirit atau spirit jahat untuk masuk ke area-area yang dianggap suci. Biasanya ini dibuat untuk menjaga membedakan antara batas suci dengan dunia yang luar. Begitu juga dengan Stormguard atau Nioh dari Jepang. Kalau kita coba bandingkan ada Anggyo dan Unggyo dengan mulut yang terbuka dan tertutup ya. Dan ini ada yang menarik nanti coba saya bilang. Di Yaksha yang ada di Thailand kita bisa lihat mulutnya juga sama-sama satu terbuka satu tertutup. Di Korea ada Cheon Wangmun. Di situ mulutnya juga sama satu terbuka dan satu tertutup. Itu apa? Sebetulnya kembali ke simbol tadi, Om. Yang mana ketika kita mencoba untuk satu mulut terbuka akan bunyi A, dan mulut yang tertutup kalau seandainya kita dengungkan bunyinya adalah maka digabungkan dua-duanya menjadi Om seperti tadi. Ya, itu sudah punya simbolisme sendiri di situ, dan itu tentunya punya hubungan yang cukup kuat ya dengan sistem kepercayaan mereka. Oke, kita masuk ke era Vedic di sini atau era pertama di mana
agama Hindu itu mungkin diturunkan ya ke area India. Jadi kira-kira di tahun 1900 sebelum Masehi, peradaban kuno di Indus itu katanya hancur ya. Jadi sebabnya apa? Apakah dia memang karena ada perang atau misalkan terjadi kehancuran akibat bencana, itu juga sebab-sebabnya masih banyak asumsi sifatnya. Jadi pokoknya terjadi kehancuran dan lebih baru kira-kira sekitar 400-an tahun ke depan di tahun 1500 ada orang-orang Indo-Iranian, jadi kira-kira orang-orang yang dari area Laut Hitam ya, mungkin di atas Turki, dari pegunungan Kaukasus, mereka turun ke kanan bawah ke area Afghanistan, Pakistan menuju ke India. Nah, disinilah kira-kira muncul budaya Veda atau Vedic disebutnya kalau di bahasa Inggris, dan ini dibawa oleh orang-orang Aryan. Orang-orang Aryan pada ujungnya mengintroduksi sistem yang diturunkan hingga saat ini masih ada di India. Pertama adalah bahasa. Bahasa Sangskerta, jadi bahasa ini tentunya mengupdate sistem penulisan dari huruf-huruf kuno yang tadi kita lihat di seal, sekarang berubah menjadi huruf-huruf Sangskerta. Terus udah gitu ada sistem kasta akibat dari kepercayaan mereka. Terus udah gitu tentunya ada kitab, yaitu Veda sendiri ya. Nah, ini bisa dibilang sebagai kitab suci lah untuk orang Hindu. Nah, selanjutnya juga yang mulai terjadi 500 tahun ke depan, lebih modern ya, jadi kira-kira 1000 sebelum Masehi. Saya perlu ingatkan bahwa dari tahun 1900 ke 1500 itu artinya ketika tahunnya mengecil lebih modern ya, ketika dia sebelum Masehi. Maka di tahun 1000-an sebelum Masehi, cerita epos seperti Mahabharata dan Ramayana dia diceritakan, dicatat, tapi belum dipatenkan menjadi satu formal, sebagai satu cerita formal untuk kepercayaan Hindu itu sendiri. Tapi sirkulasinya sudah diterima oleh masyarakat yang ada di lembah Indus. Nah, simbol Om itu ada di atas seperti yang kita bisa lihat di sini. Tentunya ini adalah simbol yang cukup penting yang ada di budaya Indus. Nanti kita bahas satu demi satu kira-kira apa saja referensinya dan artinya. Oke, kadang-kadang suka ada pertanyaan juga orang-orang Aryan itu seperti apa tampaknya. Nah, istilah Aryan tentunya memang disebut-sebut sama Nazi, Hitler di Jerman sana. Mereka berasumsi bahwa orang Arya itu relatif berkulit lebih terang, pirang, matanya biru. Katanya seperti itu. Tapi tampak aslinya orang Aryan seperti apa, tentunya nggak ada yang tahu. Kemungkinan besar asumsinya seperti itu. Tapi kalau kita coba bandingkan orang-orang yang ada di area India, Afghanistan, Pakistan, dan area-area sekitarnya, itu memang lumayan terbagi ya. Jadi di Afghanistan kita bisa lihat ada percampuran antara orang India atau orang-orang Hindi dan Tamil yang mungkin kulitnya lebih gelap, dan ada mereka yang kulitnya lebih putih. Jadi itu lebih mirip ke orang-orang yang ada di area Irak mungkin ya, Irak, Iran, dan lain sebagainya. Punya perawakan yang mungkin orang Indonesia akan menyebut lebih seperti Persia atau mengarah ke bule mungkin ya karena kulit putih seperti itu. Nah, jadi kita juga bisa lihat di India biasanya di area India yang lebih atas itu ada sebuah kecenderungan bahwa kulit mereka menjadi lebih putih dan ke area yang bawah menjadi lebih gelap. Itu mungkin karena penyebarannya dari zaman dulunya. Tapi tentunya sekarang sudah melebur dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi tidak bisa lagi kita bilang murni lebih putih yang di atas dan jadi relatif saja. Nah, agama Veda sendiri tentunya ada banyak kitabnya ya, ada 4 kurang lebih, dan isinya tentunya banyak yang saya tidak akan membahas satu persatu di sini. Dan saya tidak punya pengetahuan yang cukup juga akan kitab ini.
Jadi tentunya kita bisa anggap saja bahwa kitab-kitab ini banyak sekali bercerita tentang struktur sosial, cara-cara pengerjaan banyak hal, panduan-panduan untuk hidup, eh, termasuk salah satunya seni ya, juga nanti disebut, dan tentunya tentang kepercayaan itu sendiri. Jadi apa saja yang perlu dilakukan, cara-caranya, ritual-ritual yang benar, simbol-simbol, dan lain sebagainya. Itu tentunya menjadi sesuatu yang penting. Dan tentunya mitologi juga ya. Nah, ini salah satu contoh dari simbolisme yang banyak muncul, dan simbolisme ini terutama akan cukup banyak ya di bahasan-bahasan kita di sekitar budaya Asia dan peradaban Asia, karena memang seperti inilah apa namanya, warna-warna dari kebudayaan yang ada di Asia. Jadi Om atau Aum itu simbolnya menjadi cukup padat karena punya banyak sekali makna. Dan di sini saya mulai mau menggarisbawahi ada kepekaan atau kesadaran ya. Karena sifatnya spiritual, maka saya menggunakan istilah consciousness tadi. Jadi ini bukan masalah orang tidur dan bangun sadar, tapi masalah juga bagaimana kita menyikapi kehidupan kita dan mengontrol emosi. Misalnya ketika kita sedang waking state, ketika kita sedang bangun seperti sekarang ya. Pada saat kalian mendengarkan lecture ini kan tidak mungkin dalam mimpi ya. Jadi sadar. Unconscious bisa jadi bawah sadar, maksudnya dreaming state ketika tertidur dan bermimpi itu mempunyai penglihatan apa, apakah bisa diartikan sesuatu. Terus ada kebenaran sesungguhnya, terus ada transcendental, itu yang lebih pada level pencerahan ya mungkin ya. Nah, ini istilah-istilah yang mungkin sifatnya menjadi spiritual gitu. Nah, kenapa saya bawa ini? Karena kurang lebih kesenian yang ada di kebudayaan dan peradaban ini tentunya juga sangat-sangat religius dan sangat-sangat spiritual. Maka banyak nanti ide-ide transcendental gitu ya, consciousness itu akan muncul di banyak simbolismenya. Oke, salah satu yang dibahas di kitab dari Veda tadi adalah ini khusus ya karena kita mencoba untuk membahas di area visualnya saja dan seninya, maka kita bicara tentang salah satu konsep yang namanya Shilpa Shastra. Nah, ini konsep yang sebetulnya dibicarakan di salah satu kitab tadi, dan sebetulnya dia berisi tentang panduan untuk berkarya di dalam budaya Veda tadi, Vedic itu. Jadi isinya adalah panduan-panduan untuk membuat karya yang bisa dibilang sakral atau suci di situ. Nah, orang-orang Aryan atau Vedic ini percaya bahwa inspirasi artistik itu biasanya datang dari Vishwakarma atau Vishvakarma itu ya disebutnya di situ. Nah, figur ini adalah figur yang mungkin kalau di Yunani setara dengan mungkin Muse ya, bisa dibilang seperti itu. Ada banyak dewi yang mampu memberikan kita inspirasi. Dan cara pandang ini mungkin agak mirip dengan apa yang ada di Yunani. Jadi bahwa inspirasi seni atau ide itu biasanya dipercaya datang dari higher being atau orang-orang yang dewa atau dewi yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ide itu tidak begitu saja muncul di kepala manusia menurut mereka. Dan ide itu ketika ada adalah sesuatu yang bisa dibilang sakral. Nah, Vishwakarma sendiri sebetulnya salah satu dewa yang bisa dibilang craft deity gitu ya. Jadi dewa yang bertanggung jawab atas itu, semua pembuatan craft gitu, craft dan seni. Dan katanya dia punya sebuah bagian dari dewa Indra gitu, manifestasi dari salah satu perwujudan ya. Jadi kan banyak sekali walaupun satu dewa itu punya menjadi titisan, menjadi punya macam-macam perwujudan-perwujudan lagi gitu ya di bawahnya, karena dibilang suci, powerful, dan omnipoten dan lain sebagainya. Nah, dari situ mungkin kita bisa lihat ada satu properti yang pencerahan pikiran gitu dari Vishwakarma itu. Karena
bukan hanya soal spiritualitasnya tadi, tapi juga nanti kita bisa lihat ya, ada permasalahan geometri gitu, yang mana itu sebetulnya adalah sifatnya matematis gitu. Jadi bukan hanya pemikiran secara spiritual, tapi juga ada sisi rasionalnya gitu nanti. Dan kita bisa lihat dari banyak sekali bentuk-bentuk visual, hiasan-hiasan yang ada di budaya ini, itu sifatnya sudah terlihat geometris dari sananya. Dari lingkaran, dari bentuk petak dan lain sebagainya, itu sebetulnya saling dikawinkan dan punya patokan-patokan sendiri gitu di dalam pembuatan-pembuatannya. Nah, karena tadi dianggap karena geometri tadi itu dianggap sebagai sesuatu yang mungkin hebat ya pada zaman-zaman itu, maka dia juga sering disandingkan dengan kemuliaan, atau karena tadi ya masalah pencerahan itu. Jadi kan tidak mungkin orang tidak tercerahkan kalau dia sudah bisa bikin geometri dan lain sebagainya. Jadi maksud saya manusia purba belum tentu secara random bisa mencoba mencoret-coret dan terjadi sebuah kenikmatan visual, suatu ketertataan bentuk antara garis dan lengkung dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, Shilpa Sastra sendiri sebetulnya di struktur di dalam buku-buku kitab Veda tadi, dan dia mengatur berbagai macam standar, terutama arsitektur, pembuatan dari jewelry atau perhiasan, ukiran ya, ukiran bisa ukiran kayu, bisa ukiran gading, bisa ukiran batu juga bisa, gerabah, tekstil termasuk ya. Jadi salah satu ada motif-motif tekstil yang khusus dari India, cuman rasanya kita tidak cukup waktu untuk bahas. Termasuk obat ya, medicine, jadi pengobatan, dan musik itu sendiri. Nah, ini jadi menarik ya. Jadi ternyata seni pada lembah Indus atau kebiasaan Hindu itu sebetulnya sesuatu yang sakral jadinya. Seperti yang saya bilang, kenapa sudah diatur, maka orang-orang yang berkarya di sini tentunya adalah craftsmen. Sulit untuk dia menyatakan diri, saya mau bikin sesuka saya, karena sudah ada standar atau istilahnya canon. Ini bukan meriam ya, canon dalam artian canonize gitu. Ada standar yang harus diikuti. Ya, ini yang tadi saya sebut. Jadi Vedic art itu spiritual ya. Jadi bahkan dalam proses berkaryanya sendiri itu ada referensi kembali ke misalnya cerita epik seperti Mahabharata, seperti Ramayana ya, yang mana mereka menceritakan tentang nilai-nilai eh, moral, terus udah gitu kepercayaan dari mitologinya sendiri, dan biasanya cara pembagiannya juga disajikan per segmen, sama seperti cara mereka bercerita di dalam Vedanya itu, yaitu dalam bentuk semacam epic poem, puisi atau stansa atau apa gitu ya. Jadi tidak aneh kalau seandainya kita coba membandingkan masing-masing cerita itu selalu punya urutan, entah dilihat dari sebelah kiri ke kanan atau dari atas ke bawah atau dari satu undakan ke undakan yang lebih tinggi, itu biasanya tertata, teratur gitu. Perlu juga diingat bahwa karena seni ini sifatnya spiritual, maka seringkali Shilpa Sastra ini meng-guide atau menuntun orang untuk masuk ke dalam cara berpikir tantra. Nah, tantra ini istilah kalau di orang Hindu adalah seperti sistem mikrokosmos dan makrokosmos dari kehidupan. Jadi kalau diartikan sebetulnya tantra itu sebuah jalinan, sebuah rajutan dari hidup itu sendiri. Gitu, yang artinya ya hidup dan mati gitu ya, penciptaan dan penghancuran gitu kan, tuh ide-ide seperti yang ada di eh, apa Trimurti dari Hindu ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang seperti tadi juga, seni itu di-canonize, jadi ada standarnya. Jadi sulit biasanya kalau kita lihat, misalnya kalian pernah ke India misalnya ya, jangan bandingkan antara Islam dengan Hindu misalnya, tapi Hindu dengan Hindu kalau kita coba lihat itu relatif punya kesamaan. Nah, ini yang saya bilang canonize ya, jadi ada standarnya
Yang dimana ketika si craftsman mencoba untuk membuat sesuatu di luar standar, kemungkinan besar tidak diterima. Karena apalagi fungsinya untuk keagamaan dan spiritualitas ya. Ketika dia tidak merepresentasikan itu, dianggap tidak suci, dianggap tidak berguna. Jadi seperti itu yang saya maksud dengan belum ada seniman, hanya ada craftsman. Dan satu hal yang juga penting, seni itu mampu menembus kasta. Jadi artinya semua orang dari lapis kasta manapun ketika mereka melakukan craft atau membuat seni yang sifatnya spiritual, maka itu dianggap diizinkan ya, atau semuanya sama, tidak ada batasan. Kalau kita udah pernah mendengar tentunya tradisi-tradisi tersebut, jadi kasta yang berbeda tidak bisa saling membaur, atau misalnya kasta rendah tidak bisa menikahi kasta atas gitu. Itu kan banyak sekali hal-hal yang kita udah pernah pelajarin ya dari sampel-sampel budaya yang pernah ada di Indonesia. Oke. Karena sifatnya spiritual dan kadang-kadang matematis rasional ya tadi ya, cara pandangnya itu kita bisa lihat juga ada di bentuk-bentuk geometri suci katanya kalau menurut mereka. Jadi ada yang disebut yantra. Yantra ini adalah kriptografi disebutnya ya, bukan cryptocurrency, kriptografi. Kriptografi ini sebetulnya sebuah gambaran-gambaran geometris yang mewakilkan figur atau sifat dari dewa dan dewi ya. Jadi kalau seandainya kita lihat Bhairava Yantra di situ mewakili Dewa Siwa, terus udah gitu ada Sri Yantram itu yang jadi keseluruhan dari semua karena dia penggabungan dari banyak dewa-dewi. Mungkin kalau di Yunani istilahnya adalah pantheonnya gitu ya. Jadi semuanya terkumpul. Terus ada Ganesha di kiri bawah, terus ada Kali di situ. Dan ini semua terdiri dari sebetulnya geometris yang bisa dibilang matematis ya. Jadi biasanya simetris, bisa dilipat. Dan bentuknya menimbulkan kalau kita lihat ya dari garis-garis seperti ini kan balance, keseimbangan gitu. Itu semua memberikan rasa-rasa yang entah sempurna atau stabil untuk dilihat ya, sebuah kemapanan yang mungkin tidak selalu dipunyai oleh manusia itu sendiri. Ya, ini yang tadi saya sebut bahwa yantra adalah sistem yang sebetulnya matematis untuk kebutuhan kriptografi tadi ya. Jadi kriptografi itu maksudnya hanya perwakilan kripto itu kalau diartikan perwakilan simple lah yang bisa disimplifikasi gitu ya dari itu semua. Dan beberapa desain-desain seperti ini menjadi memungkinkan untuk digunakan dalam ritual. Jadi ketika kita mencoba untuk katakan berdoa ke salah satu dewa atau dewi, misalnya kita mencoba menggambarkan simbol itu dan bisa dipercayai bahwa nanti ada berkat yang turun dari si dewa atau dewi itu. Oke, berikutnya kita mulai beralih ke Buddhis ya. Jadi setelah dari Vedic ada era Buddhisme dan itu kira-kira baru muncul di tahun 600-an sebelum Masehi. Jadinya 600 BC ya di situ. Kalau Buddha tentunya ada perbedaan dari ininya sendiri dari Veda karena bersumber dari Sang Buddha Gautama di situ ya. Jadi ada salah satu figur raja atau anak raja yang ada di area India dan dia punya pemikiran sendiri dalam mencoba menyikapi kehidupan. Di sini saya tinggal video tentunya, jadi silakan ditonton nanti tentang sekilas tentang filosofi dari Buddhisme dan kehidupan dari Siddhartha Gautama itu sendiri. Tapi yang jelas ada sistem yang berbeda antara Vedic dengan Buddhisme ya. Mungkin saya tidak akan terlalu panjang lebar lagi karena tentunya banyak dari kita yang sudah familiar ya tentang Buddhisme di sini. Tapi yang saya mau tekankan adalah ada perbedaan persepsi masalah
siklus kehidupan gitu. Jadi di Buddhisme ada yang disebut dengan samsara, yang dimana manusia dan umat yang percaya mencoba untuk melepaskan diri dari siklus yang tidak ada habisnya itu melewati dengan melalui cara-cara yang memenuhi standar Dharma Cakra itu. Jadi ada 8 elemen untuk panduan hidup, dan mungkin nanti kalau bisa melepaskan diri dari ini, dari dunia yang fana ini, maka kita mencapai pencerahan dan mencapai moksa itu ya. Sekilas kita coba bandingkan dulu. Jadi karena Buddhisme dan budaya Hindu itu sebetulnya ada di lokasi yang sama, jadi kita bisa berasumsi bahwa ya sebetulnya walaupun pemikirannya berbeda, tapi secara sinkretis kebiasaan visual desain dari Buddhisme boleh meminjam gitu ya. Jadi bisa atau mungkin untuk meminjam desain-desain yang sudah pernah ada sebelumnya dari budaya Hindu, dan benar tentunya gitu ya. Jadi kita bisa lihat geometri-geometri tadi yang sudah pernah ada di era Vedic sebelumnya itu ternyata muncul dalam bentuk mandala kalau dalam kepercayaan Buddhisme ya di situ. Tentunya ada perbedaan dari tampang, tapi tetap saja kita bisa lihat ada kecenderungan geometris dari lingkaran, dari petak yang digunakan. Sisanya hanya ada banyak hiasan-hiasan yang berbeda ya dari situ. Jadi ini juga salah satu bentuk adaptasi dari budaya dan tentunya sinkretisme ya. Karena dia terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, bahkan simbol-simbol seperti swastika itu sebetulnya juga berakar pada pengertian-pengertian yang sudah pernah ada sebelumnya. Tapi tentunya ya sah-sah saja ketika dipergunakan di kepercayaan yang baru. Karena tentunya artinya mengalami sebuah transformasi yang berbeda. Cuman tentunya kita perlu luruskan juga apa yang digunakan oleh Nazi ya di sini di Hakenkreuz itu ada sebuah perversion bisa dibilang, atau pengertian makna yang salah ya, jadinya melenceng. Yang tadinya mungkin untuk keabadian, untuk sebuah perdamaian, untuk melepaskan diri dari keinginan hawa nafsu gitu ya, menjadi diskriminasi dan supremasi kulit putih ya, itu mungkin jadi sesuatu yang menjadi perverse istilahnya dalam bahasa Inggris, atau menjadi jelek. Nah, mandala itu sendiri kalau kita coba lihat dari atas seperti ini tadi ya, masih berakar pada desain Hindu, tapi dia punya makna dari bagaimana cara mengontrol diri, dunia luar dan dunia dalam. Jadi kalau saya coba bagi ini menjadi mikrokosmos dan menjadi makrokosmos. Jadi untuk mengontrol apa yang ada di luar, pertama kita harus mengontrol diri sendiri. Nah, ini filosofi yang cukup dalam mungkin yang ada di Buddhisme. Tapi benar juga, kalau seandainya kita mencoba menyikapi dunia yang penuh stres, kalau seandainya kita tidak bisa berlapang dada, kita tidak bisa berserah, menyerahkan diri dan berpasrah, mungkin kita tidak bisa mengontrol dunia luar. Nah, itu salah satu contoh kecil ya, yang tidak bisa dipukul rata masalah mikrokosmos dan makrokosmos. Maka itu terlihat dari keinginan Sang Buddha Gautama untuk mencoba melepaskan diri dari hawa nafsu dan keinginan duniawi. Jadi dia mendapatkan pencerahan dari itu ya, menjauhkan atau memisahkan diri dari dimensi fisik. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini juga akan kita bahas lebih lanjut nanti kalau kalian mungkin ada yang sadar bahwa kalau kita lihat Borobudur dari atas, sebetulnya bentuknya sendiri saja sudah bentuk mandala. Oke, tapi itu untuk materi lain hari ya. Berikutnya ada satu konsep yang juga tampak ya pada visual-visualnya di Buddhisme adalah konsep samsara. Nah, tadi saya udah sentuh sedikit, samsara adalah proses pengulangan dari kehidupan ya. Jadi kalau seandainya orang di Hindu mungkin ada terjadi proses birth, rebirth, dan kehancuran. Jadi lahir,
dijaga, terus udah gitu nanti mati. Kalau di Buddhisme mungkin ada sebuah proses ketika orang meninggal nanti terlahir lagi gitu ya. Apakah ada karma yang berlaku atau tidak? Apakah dia berubah menjadi sesuatu yang berbeda? Tolong koreksi saya kalau salah ya. Ada banyak banget konsekuensi di dalam hidup yang mana pada ujungnya ketika manusia itu tidak mampu untuk melepaskan diri dari roda samsara ini, maka dia akan terus berputar-putar di dunia dan harus mengalami itu berulang kali, gitu ya. Jadi kepercayaan akan hidup setelah hidup itu terus ada gitu di dalam kepercayaan sistem samsara ini. Jadi tentunya ini masih berkenaan juga dengan tadi ya, konsep dari mikrokosmos dan makrokosmos. Ketika kita hidup di sekarang, apakah kita nanti harus berpikir juga, apakah ketika kita meninggal nanti kita mendapat hukuman seperti apa, atau kita terlahir sebagai apa? Nah itu permasalahan mikrokosmos dan makrokosmos pada ujungnya. Tapi itu juga membantu kita dalam melepaskan keinginan tadi ya. Ada satu konsep yang keinginan untuk melepaskan diri dari itu semua, dan mungkin itu dicetuskan juga sama Siddhartha Gautama sendiri ya. Maksudnya ketika dia bermeditasi, dia mencoba untuk tidak makan, dia takut untuk menghancurkan alam dan lain sebagainya, dia sebetulnya merelakan dirinya gitu ya. Dia melepaskan diri dari semua gangguan-gangguan dunia fisik itu. Maka ada satu konsep yang namanya sunyata kalau di dalam Buddhisme. Sunyata itu sendiri sebetulnya kita bisa bahas lebih lanjut di Buddhisme Jepang ya, Zen Buddhisme. Itu salah satu kesadaran bahwa kita berada di dalam kehampaan gitu. Ketika kita bisa menghampakan diri, kita bisa mengosongkan diri, kita bisa terbebas dari itu. Jadi artinya gini, ketika manusia terlahir, kita sebetulnya sadar, kita harus menyadari bahwa kita datang dari misalnya dari tanah, dari debu, dari apa gitu ya. Jadi ketika kita kembali, kita adalah bagian dari alam sebetulnya juga. Dari makrokosmos sendiri gitu. Kita hanya satu elemen kecil atau mikrokosmos dari sesuatu yang besar. Jadi yang kecil di dalam yang besar di dalam yang kecil. Kita bagian alam dan alam adalah kita. Kurang lebih seperti itu konsepnya, sunyata atau kekosongan ya. Jadi kita semua adalah satu sebetulnya. Tidak ada yang di luar dari ini. Nah, ini salah satu konsep yang menarik gitu ya. Kalau kita lihat dari film-film horor yang ada di Asia, maka seringkali buat manusia keinginan melepaskan diri itu kan memang horor gitu. Melepaskan diri dari kebiasaan duniawi ya. Jadi seringkali kalau di Asia itu kan film-film horornya kalau kita menjadi korban yang dikejar-kejar oleh sosok hantu atau apa, kadang-kadang kita harus filmnya menjadi pahit gitu, menjadi tragis ketika orang itu menerima. Misalnya nih, ada hantu perempuan yang ngejar-ngejar kita karena di kehidupan sebelumnya kita pacarnya dia gitu. Jadi kita ditarik mati sama dia. Ketika kita melepaskan diri, oke deh gitu. Saya ikut kamu mati gitu ya. Eh, apakah menjadi happy ending gitu ya? Ternyata kan enggak ya. Nah, itu bagian dari sunyata itu, kurang lebih cara berpikir seperti itu. Yang makanya kenapa estetika horor dari film-film horor Asia tuh kadang-kadang mengerikan karena begitu ya. Kita harus menerima nasib gitu dan itu satu hal yang berat sebetulnya. Oke, jadi apa yang menyebabkan Buddhisme naik ya, menjadi populer? Pertama, orang-orang Arya dengan kitab Vedanya tentunya mereka membawa sistem kasta yang mana buat rakyat-rakyatnya tentunya itu ada semacam pagar-pagar pembatas ya, sifatnya seperti itu. Jadi ketika Buddhisme muncul, ada sebuah liberasi atau kebebasan secara tidak langsung apa yang masyarakat itu alamin, bahwa ternyata masyarakatnya menjadi rata. Jadi tidak lagi harus terbagi secara itu. Tapi bukan hanya itu aja ya, karena juga cara berpikirnya lebih simpatis dan lebih merakyat gitu ke banyak masyarakat. Oke, area India sendiri apakah mereka pernah ada pengaruh barat? Dan ini saya bukan 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 bicara tentang India yang dijajah Inggris ya.
pernah terjadi invasi oleh Iskandar Agung atau Alexander the Great dari Macedonia. Jadi ini orang Yunani ya, yang mencoba turun dan menyerang ke area India, tapi gagal tentunya. Mereka ketakutan karena mereka belum pernah melihat elephant sebelumnya, gajah yang sebegitu besar. Jadi tidak mampu mengalahkan itu karena jalan sudah cukup jauh juga kayaknya, dan perbedaan iklim yang lumayan berbeda ya, lumayan ekstrim. Jadi pada akhirnya dia pulang. Kalau seandainya India berhasil ditaklukkan oleh Iskandar Agung, kemungkinan besar mungkin India juga akan punya pengaruh Yunani. Tapi kenyataannya dengan dia putar balik karena terpanah, jadi akhirnya India tetap pada budaya timur yang dipegang hingga saat ini. Oke, di Buddhisme tentunya ada satu figur yang besar, yaitu Raja Ashoka, kira-kira di tahun 300 sebelum Masehi ya, di situ. Jadi sekitar 50 tahun tadi setelah, kira-kira 26-an tahun lebih setelah invasi Alexander Agung tadi. Ada salah satu Raja Ashoka yang sebetulnya setelah dia setelah dia perang Kalingga kalau saya nggak salah namanya, dia menyadari bahwa perang itu memakan banyak sekali nyawa gitu. Jadi salah satu ceritanya adalah mungkin ada orang dekat yang dia sayangi meninggal di dalam perang tersebut. Jadi pada akhirnya dia berputar balik dari pemikirannya dan dia menjadi seorang Buddhis di situ. Jadi dia tidak lagi seorang yang percaya pada sistem Vedic, dia berubah menjadi seorang Buddhis, dan selebihnya dari itu dia mencoba untuk menjadi seorang raja yang relatif lebih damai ya dalam caranya ruling atau memerintah di situ. Nah, Raja Ashoka ini juga bertanggung jawab atas penyebaran agama Buddha yang cukup signifikan di sejarah dunia. Jadi ada banyak rahib-rahib yang disebar sama dia. Jadi dari India naik ke Afghanistan, ke Tibet, ke Burma, Cina, Korea, Jepang, bahkan sampai ke Indonesia sendiri ya. Jadi inilah titik awal penyebaran kenapa Buddhisme bisa bisa tersebar secara hebat. Nah, kembali lagi konstruksi-konstruksi ini, seperti tadi kita lihat di Mohenjo-daro, awal-awal sudah ada model stupa ya, yang cukup primitif, awal-awal hanya sebuah bentuk bulat saja. Tapi di sini sudah mulai terlihat banyak bentuk-bentuk yang lebih modern lagi, dengan banyak aksesoris-aksesoris. Tapi tentunya stupa ini belum pada bentuk yang kita kenal seperti di Borobudur ya. Jadi tentunya ini cukup beda. Nah, Raja Ashoka ini kira-kira memimpin dari tahun 322 sampai 188 sebelum Masehi. Dan ceritanya seperti tadi ya, jadi di Battle of Kalingga itu dia kehilangan seseorang yang baik dan banyak banget korban yang jatuh. Jadi ketika itu dia konversi menjadi seorang Buddhis, dan dia dianggap sebagai seorang Chakravartin atau seorang pemimpin yang bisa dibilang secara moral bagus dan secara moral, secara nilai-nilai yang baik itu sangat sangat memenuhi standar dharma Buddhis ya jadinya. Nah, itu semua terlihat dari corak-coraknya. Jadi kalau kita lihat dari Pillars of Ashoka di situ ya, kita lihat di sebelah kiri sini kita bisa lihat ada figur Ashokan Lion atau singa Ashoka. Di bawah kakinya kita bisa lihat ada bentuk roda ya di situ. Walaupun tentunya roda yang ada di Buddhis itu tentunya cuma ada 8, tapi di Ashoka menjadi, kalau saya nggak salah, 24. Nah,
itu tentunya ada poin-poin yang dia catat sendiri. Jadi pilar Ashoka ini sebetulnya ada lebih dari satu, dan kalau saya nggak salah memang mencapai ya sampai 24 atau gimana gitu. Dan masing-masing dari pilar ini sebetulnya punya pesan-pesan sendiri ya. Jadi pesan secara filosofis, eh, ajaran-ajarannya seperti apa, cara memimpin sebagai seorang raja tuh seperti apa yang moral gitu sifatnya ya. Jadi itulah sebabnya kenapa dia dianggap sebagai seorang statusnya sebagai Chakravortin tadi. Setelah dari dinasti Maurya, terakhir ada dinasti Gupta di sini. Dan kira-kira dia sudah memasuki era tahun jadi setelah titik nol ya, di tahun 300 sampai 500 current era. Jadi ini bukan lagi sebelum Masehi, ini sesudah Masehi di sini. Nah, Gupta Empire ini dianggap sebagai seperti mini renaissance-nya Timur. Jadi artinya ada percampuran budaya dari antara keduanya ya. Jadi ada Buddhisme, ada Hinduisme, dan ada Jainisme juga. Nanti itu salah satu cabang dari kepercayaan ini yang ada di India ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada teknologi, pengetahuan ya, sains, literatur, matematika, semuanya berkembang dengan pesat di sini. Terus Mahabharata dan Ramayana dia diformalisir menjadi sebuah canon kepercayaan. Karena Gupta Empire ini sebetulnya coraknya bukan lagi Buddhis, tapi secara dominan Hindu. Nah, jadi ada sebuah transisi ya tentunya dari Raja Ashoka yang Buddhis tiba-tiba berubah di sini menjadi Hindu. Tapi tentunya konflik mungkin ada pada era itu, tapi bukan berarti Buddhisme ditekan ya. Hingga saat ini pun di India kalau kita lihat antara Buddhisme Hinduisme mungkin berkurang Buddhismenya, tapi tidak relatif lebih minim friksi di sana. Nah, Gupta Empire sebagai Golden Age of Indus Valley, dia hampir mampu uh, menyatukan seluruh wilayah India. Jadi kalau kita lihat tentunya dia menyamaratakan banyak pengaruh-pengaruh ya, tentunya dari arsitektur secara seninya, teknologi, terus udah gitu keuangan ya, tentunya ada sistem uang dan lain sebagainya. Punya daya sebar yang cukup baik di sini. Jadi makanya perdagangan dan lain sebagainya itu yang biasanya memanfaatkan juga ya jalur sutra dan lain sebagainya itu dimanfaatkan bagus oleh dinasti Gupta ini. Nah, seniman, tapi seniman di sini maksudnya masih craftsman ya. Mereka bisa make a living atau mencari uang karena disenangi gitu, karena memang ketika suatu kerajaan itu sedang dalam keadaan keemasannya, biasanya kayak kestabilan hidupnya bagus, ekonominya juga baik. Oke, secara arsitektur tentunya ada banyak gaya-gaya lagi di sini yang muncul ya, tapi saya tidak akan bisa menjelaskan satu-satu karena jujur saya bukan expert di area ini, jadi mungkin ada orang yang lebih tahu lagi. Tapi pokoknya ada perkembangan secara arsitektur dari bentuk-bentuk yang sebelumnya kita bisa lihat lebih polos gitu ya. Di sini lebih ornamental secara bangunan dan banyak sekali diperhitungkan juga secara geometris dan matematis. Oke, pada era ini tentunya terlihat ada perbedaan visual ya, tetap kebiasaan dari relief ukir Hindu masih tetap menjaga segmentasi dalam bercerita, terutama berdasarkan basis epos ya. Jadi ada figur-figur yang biasanya lebih kecil dan lebih besar, itu punya kepentingan di dalam urutan kasta. Jadi sama juga dengan apa yang kita lihat di tradisi Buddhis ya di situ, dan ukiran-ukiran yang mungkin ada di Indonesia juga terlihat sekali. Ini supaya memberikan satu penekanan atau emphasis bahwa figur yang besar itu biasanya figur yang penting ya jadinya.
Nah, ini juga salah satu contoh lain dari kepercayaan Jainisme yang ada di India. Tentunya Jainisme ini relatif berbeda dari Hinduisme dan Buddhisme, jadi tidak ada satu tokoh utama dari si dewa utamanya ya. Jadi mereka lebih ke pemahaman penghayatan akan sebuah sistem alam sebetulnya. Dan saya tidak mau terlalu banyak masuk di Jainisme ini karena saya cuma melihatkan aja bentuk visualnya seperti apa. Tapi yang saya maksud di sini adalah detail-detailnya tentunya masih eh, mendapat banyak turunan dari ukiran-ukiran di era Vedic ya. Oke, berikutnya ada Iron Pillar of Delhi karena corak dalam eh, keagamaannya berbeda, maka di sini oleh Raja Chandragupta kira-kira di abad ketiga keempat gitu ya di Masehi, dia mendirikan pilar-pilar yang juga mirip seperti apa yang didirikan oleh Raja Asoka. Cuma tentunya perbedaannya dia kembali mendedikasikan banyak dari tulisan-tulisan ini untuk didedikasikan kepada dewa-dewi Hindu ya. Nah, ini kira-kira isi dari Iron Pillar di sini. Kalau seandainya mau coba dibaca ya, seperti itu. Dan di era ini lama-lama akan ada satu gaya yang mungkin nanti akan menjadi familiar juga untuk kita lihat ya. Dan ini salah satu akar awal dan turunan nanti dari bagaimana kita melihat ada ukiran-ukiran Jepara yang ada di Indonesia. Terus ada gaya kamasan dari lukisan Bali ya. Nanti kalau kita bahas Indonesia, ini berakar ke salah satu gaya ini, yaitu kalamkari. Nah, kalamkari itu kira-kira seni yang sebetulnya menggunakan ink atau tinta dan pen gitu. Tapi bukan bolpen yang seperti hari ini ya, maksudnya pen yang sifatnya seperti pen menggunakan bulu burung atau apa, dan berwarna gitu. Jadi mereka menemukan pigmen-pigmen yang bisa mereka gunakan ya di situ. Sifatnya dia ornamental, seperti turunan dari tadi ukiran-ukiran dari era Vedic ya, yang cukup ornamental. Orang-orangnya dibuat menjadi stockish atau pendek gempal gitu kira-kira figur-figurnya ya. Nanti kalau kita lihat kamasan juga kalian akan bisa melihat itu. Termasuk ukiran relief yang ada di Borobudur ya. Kalau kalian yang pernah ke Borobudur itu tentunya ada masih ada influence yang sama yang muncul dari sini. Nah, ini kalamkari kira-kira. Oke, di era ini juga ada salah satu gua yang diukir di salah satu dinding gunung ya, dan dijadikan vihara dan monastri, jadi tempat para rahib tinggal di situ. Dan ini salah satu bentuk juga bagaimana di kerajaan Gupta itu mereka inklusif terhadap Hinduisme, Jainisme, dan Buddhisme ya di sini. Nah, ini termasuk karya besar yang ada di era Gupta. Jadi tentunya itu tidak akan ada banyak perbedaan dengan ukiran-ukiran. Nah, ini ada satu anekdot yang saya tinggalin di sini dari Ashura's Wrath. Ini salah satu video game yang ada di era PS3 kalau saya nggak salah. Ini salah satu cerita dari dewa konflik ya sebetulnya, yang sebetulnya hasil cerita dari Hindu juga. Jadi Ashura di situ. Jadi silakan dilihat kalau kalian udah paham kira-kira garis besar dari kesenian yang ada di Hindu. Kalau kita lihat ini Ashura's Wrath ini kira-kira dia merupakan satu perkembangan atau bisa dibilang spin-off atau kreativitas pembuatnya untuk menciptakan cerita-cerita mitologi ini menjadi sesuatu yang lebih segar dan lebih modern gitu ya. Nah, jadi inspirasi tidak pernah habis. Tentunya saya pernah sentuh di minggu lalu ada masalah referensi visual gitu dan masalah referensi bentuk tetap bisa dipergunakan ya di situ. Ya, segitu kira-kira untuk materi rekaman hari ini. Jadi saya akan tutup di sini. Terima kasih.